Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba melakukan konfigurasi mikrotik dengan dua sumber internet atau dua ISP. Nanti akan dijadikan ISP1 sebagai sumber internet utama dan untuk ISP2 dijadikan sebagai cadangan atau backup link. Jadi ISP2 nanti hanya akan berjalan ketika ISP1 down atau putus ya. Untuk topologinya bisa saya tampilkan di gambar ya, di layar. Jadi untuk ISP1 nanti akan mendapatkan IP 192.168.100.1. Kemudian untuk ISP2 192.168.200.1. Untuk ini silahkan teman-teman sesuaikan dengan kondisi di sumber internet teman-teman. Jadi nantinya untuk ISP1 masuk ke Ether 1 di mikrotik. Untuk gambarnya seperti ini ya. Dan untuk di tampilan di mikrotiknya bisa saya tunjukkan juga. Jadi untuk yang kabel warna kuning di sini ini adalah sumber internet ISP1 masuk ke Ether 1 di mikrotik. Kemudian yang warna biru kabelan ini dari ISP2 masuk ke Ether 2 di mikrotik. Dan untuk yang kabelan warna putih ini ke komputer untuk keperluan setting dan untuk sebagai jalur klien ya, nanti untuk hotspot atau PPPoE. Dan kemudian sesuai di gambar topologinya, ini nanti rencananya untuk Ether 3, 4, 5, dan di sini karena mikrotik saya ada WLAN-nya, termasuk WLAN nanti akan di bridge klien atau bridge hotspot ya. Jadi nantinya akan menjadi satu jalur bridge. Langsung saja untuk melakukan konfigurasinya, saya langsung buka Winbox. Buat teman-teman yang mungkin belum punya Winbox, bisa cek link downloadnya di deskripsi video ini. Mikrotik juga sudah menyala dan sudah di Next refresh sudah muncul. Di sini sudah saya reset ya untuk mikrotiknya, jadi sudah sama sekali tidak ada pengaturan. Langsung saja saya login menggunakan MAC address karena IP addressnya belum dikonfigurasi. Untuk loginnya admin, passwordnya dikosongi, connect. Kemudian langsung saja kasih nama di interfaces, masuk ke menu interfaces. Kemudian di sini di menu interface saya kasih nama Ether 1, klik 2 kali ya. Misalnya Ether 1 ISP1. Oke, kemudian Ether 2 klik 2 kali, kasih nama ISP2. Oke, kemudian Ether 3, 4 dan 5. Nah, karena di sini port nomor 5 di mikrotik saya rusak, jadi saya nanti ini abaikan saja ya untuk Ether 5. Ini cuma sebagai contoh saja dan WLAN-nya belum saya aktifkan. Jadi nanti lewat kabelan saja. Kemudian setelah penamaan interface bisa di close. Masuk ke IP DHCP client untuk mendaftarkan IP dari sumber internet ke mikrotik. Tambahkan interface-nya, pilih yang pertama Ether 1 ISP1. Kemudian ini bisa dibuang saja ya untuk use peer DNS, use peer NTP, add default route-nya no. Nanti kita buat manual saja. Kemudian kita apply. Ini searching bound, sudah bound ya. Di sini IP address-nya juga sesuai dengan topologinya. Bisa diklik 2 kali ke status. Ini ada gateway-nya 100.1 sesuai dengan gambar topologi di awal. ISP1 100.1. Jadi silakan teman-teman sesuaikan sesuai ISP teman-teman ya. Kemudian buat lagi untuk yang ISP2, tambah interface-nya diganti ke Ether 2 ISP2. Ini dibuang saja. Kemudian add default route no. Kita apply lagi. Pastikan sudah bound ya. Kemudian bisa dicek di status. Gateway-nya 200.1 sesuai dengan di gambar topologinya. Setelah membuat DHCP client, kita masuk ke IP, kemudian DNS servernya, misalnya untuk
DNS dari Google ya, 8.8.8.8. Kemudian tambahkan yang kedua, bisa diklik tanda panah ke bawah, 8.8.4.4. Jangan lupa centang allow remote request, apply. Sudah ya, kemudian di OK saja. Langkah selanjutnya masuk ke IP firewall, kita izinkan agar internet bisa digunakan oleh klien melalui MikroTik. Masuk ke NAT, kemudian ditambahkan general chain-nya src NAT. Ke bawah ada out interface, pilih header 1 ISP1 dulu. Actionnya masquerade, apply. Bisa di copy saja biar lebih cepat. Chain-nya sama src NAT, out interface-nya dipilih ether 2 ISP2. Actionnya juga sama masquerade, apply, OK, ini OK. Jadi sekarang untuk ISP1 dan ISP2 sudah diizinkan atau di masquerade ya. Jadi nanti MikroTik bisa meneruskan koneksi internet ke klien-kliennya. Bisa ditutup. Kemudian karena tadi di bagian IP DHCP klien kita pilih no untuk add default route-nya, maka kita wajib masuk ke IP, kemudian routes. Di sini kita tambahkan secara manual add, kemudian destination address-nya 000/0 atau ke internet. Gateway-nya bisa diklik. Masukkan sesuai IP address ISP1 dan ISP2. Bisa dicek lagi saja. ISP1 dulu, status. Jadi gateway-nya ini ya. Bisa dimasukkan ke sini 192.168.100.1. Cek gateway-nya ping, kemudian distance 1 karena ISP1 sebagai sumber internet pertama. Bisa diberikan komentar, misalnya ISP1. Oke, di apply. Ini sudah reachable ether 1 ISP1, berarti sudah benar ya. Di OK. Kemudian buat satu lagi untuk ISP2, DST address-nya biarkan. Gateway-nya sesuai gateway ISP2. Ini ya, saya isikan 192.168.200.1. Cek gateway-nya ping, kemudian distance-nya diganti angka 2. Jadi nanti sebagai backup link atau sebagai sumber internet cadangan, kasih komen ISP2. Oke, apply. Sudah reachable ether 2 ISP2. Berarti sudah benar, tinggal di OK. Nah, sekarang untuk route-nya sudah sukses. Sampai di sini kita bisa cek ke new terminal apakah MikroTik sudah mendapatkan internet atau belum. Bisa ping ke google.com misalnya, enter. Sudah mendapatkan respon time ya, berarti sudah mendapatkan internet. Sampai di sini proses konfigurasi awal 2 ISP sudah berhasil. Langkah selanjutnya saya coba contohkan juga untuk konfigurasi hotspot agar nanti bisa untuk proses testing apakah sudah berhasil dijadikan backup atau belum untuk ISP2-nya. Saya buat bridge dulu ya sesuai topologi di awal, jadi header 3, 4, dan 5, tapi karena rusak ya jadi saya abaikan, dan WLAN nanti saya bridge client. Jadi di Winbox masuk ke bridge, kemudian di sini ditambahkan misalnya namanya bridge client, nggak apa-apa ya, atau bridge hotspot. Saya kasih nama bridge client saja. Kemudian langsung di apply. Oke, kemudian masuk ke port, tambahkan interface atau port yang ingin dimasukkan ke bridge client. Misalnya di sini untuk ether 3. Apply, copy saja lagi, masukkan ether 4, apply lagi, kemudian di copy lagi. Jadi di sini karena ether 5 rusak dan bikin looping ya di MikroTik saya, jadi saya nggak masukkan. Saya pilih yang wifi-nya saja atau WLAN 1. Apply, oke. Ini sudah masuk port atau interface-nya ke dalam bridge client. Saya tutup, kemudian
bikin IP address untuk hotspot. Masuk ke IP addresses, saya tambahkan addressnya sesuai topologi lagi. Jadi untuk hotspot IP-nya ini saya ketikkan dulu di Winbox 10.20.1/24. Interface-nya dipilih ke bridge client. Jadi jangan ke header tapi ke bridge client, karena yang address 3, 4, 5 dan WLAN ya, ini sudah di bridge. Apply. Oke. Kemudian kita lakukan hotspot setup. Masuk ke IP, kemudian hotspot. Hotspotnya belum ada ya. Nah, di sini bisa buat contoh juga. Jadi saat saya masuk ke IP kemudian ke sini tidak ada pilihan hotspot. Ternyata di paket listnya disable. Jadi saya perlu mengaktifkan dulu. Caranya masuk ke sistem, packages. Di sini untuk hotspot, klik ya, kemudian enable. Di PPP juga saya enable kan. Kemudian untuk di sini ada keterangannya scheduled for enable. Jadi ini akan aktif ketika MikroTik di reboot. Jadi saya perlu melakukan reboot untuk MikroTiknya. Saya reboot dulu, sistem reboot. Yes, saya tunggu lagi sampai nanti MikroTiknya sudah berhasil menyala ulang. Nah, ini sudah berhasil login ulang. Coba cek lagi, masuk ke IP, kemudian nah ini sudah ada hotspot. Langsung saja ke server, kemudian hotspot setup. Hotspot interface-nya dipilih bridge client ya, sesuai topologinya. Saya next, kemudian ini next saja. Ini untuk address pool networknya saya coba edit seperti ini. Jadi nanti untuk IP 2 sampai 19 akan digunakan sebagai pool access point. Untuk penjelasan soal ini bisa teman-teman cek di video sebelumnya. Saya sertakan linknya di deskripsi video ini juga. Next, kemudian di next saja. DNS name-nya misalnya bilhanet.com, tapi karena domain ini sudah aktif di internet, jadi saya buat subdomain saja, hotspot kayak gini ya, hs.bilhanet.com. Untuk DNS name-nya ini silakan teman-teman sesuaikan sendiri. Next lagi, kemudian ini untuk usernya misalnya bilhanet, passwordnya 12345. Next, oke, sudah berhasil. Saya coba edit untuk addresses per max-nya saya isi 1. Oke. Jadi sekali lagi untuk proses setting hotspot lebih lengkap, silakan teman-teman cek videonya di deskripsi video ini, saya sertakan nanti linknya. Kemudian untuk user, ini nanti untuk proses itu ya, proses testing. Untuk PPPoE-nya mungkin tidak perlu saya contohkan ya, teman-teman juga bisa cek video setting PPPoE server. Saya cantumkan juga nanti linknya di deskripsi, bisa teman-teman cek sendiri ya. Setelah memiliki hotspot server, komputer saya sudah mendapatkan IP ya, tapi belum terkoneksi ke internet karena belum login. Coba saya buka manual DNS yang tadi sudah dibuat, yaitu hs.bilhanet.com. Nah, ini sudah minta login. Untuk loginnya sesuai yang tadi dibuat juga, username-nya bilhanet, kemudian passwordnya 12345. Coba connect. Nah, sudah berhasil masuk. Cek apakah sudah ada internet atau belum. Sudah ada internet ya. Kemudian untuk proses testingnya bisa saya buka dulu IP routes. Jadi buat info, untuk ISP yang sedang aktif itu ISP1 ditandai dengan warna hitam dan ISP2 sedang tidak aktif ya, statusnya static dan warnanya biru. Untuk yang ISP1 aktif static ya, seperti itu, warnanya hitam.
Ketika saya melakukan tes ping, coba ya saya ping saja menggunakan CMD di komputer, ping ke google.com kayak gitu saja, enter. Nah ini sudah ada time, berarti sudah ada koneksi internet. Kemudian untuk melakukan testingnya, saya coba cabut kabelan ya yang masuk ke mikrotik dari ISP1. Apakah nanti akan berubah ke sini? Sebentar saya bagi dua saja untuk layarnya. Nanti saya cabut. Nah, secara otomatis di root ISP1 akan menjadi biru dan tidak aktif, dan ISP2 akan aktif menjadi hitam. Di sini ada delay atau RTO ya, 1 detik. Seperti itu. Jadi untuk file overnya sudah berhasil, tapi di sini masih file over lokal, artinya hanya akan berjalan ketika kabelannya yang masuk itu terputus. Bagaimana jika kalau ISP1-nya yang putus dari pusat, atau mungkin yang ISP-nya menggunakan kabel fiber optik dan kabelnya itu putus, apakah akan berjalan juga? Saya coba tes lagi, masukkan dulu ke mikrotik untuk kabelan dari ISP1. Nah ini setelah dimasukkan kabelannya, ISP1 akan langsung aktif dan ISP2 akan non-aktif atau berubah menjadi biru. Nah kemudian saya coba contohkan ketika terjadi putus dari fiber optik ISP1 ya, misalnya. Jadi kalau terputus dari fiber optiknya dan kabelannya tetap menancap ya atau terhubung ke mikrotik, apakah ini akan bisa file over atau tidak? Saya coba putuskan dulu, lepas dulu kabel fiber optiknya, dan untuk kabelannya tetap terhubung ya ke mikrotik. Ini sudah saya cabut dan di bagian ping masih berjalan. Nah ini sudah request timeout, berarti sudah terputus untuk internetnya. Tapi di bagian root ISP1 masih statusnya aktif dan ISP2 tidak menjadi backup ya. Jadi artinya untuk file over ini belum, istilahnya belum rekursif. Jadi hanya berjalan lokal, artinya ketika kabelannya saja yang masuk ke mikrotik terputus atau dicabut, baru bisa berpindah ke ISP2. Nah untuk proses setting menjadi file over atau backup link rekursif, contohnya saat FO ISP putus, saya akan share di video selanjutnya ya. Jadi silahkan teman-teman, mungkin yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar nanti bisa segera tahu seri tutorial berikutnya. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dasar setting mikrotik 2 ISP sebagai cadangan ya, ISP1 utama, ISP2 sebagai backup. Semoga bermanfaat dan ditunggu video berikutnya, atau silakan cek di deskripsi saat sudah saya publikasikan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.